A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakah wa tahiyyatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam suasana siang hari Ramadan, jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berbuka. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Faqala ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits syarif, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kami hormati barisan para alim ulama cerdik pandai dan barisan Badan Kemakmuran Masjid An-Nur dan seluruh jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang ke-16 ini. 12 hari telah berlalu kita jalani puasa ini. Artinya ibarat perjalanan udah sampai pada puncaknya, tinggal menurun karena sudah separuh dari bulan suci Ramadan ini kita jalani. Kalau ada istilah nisfu Ramadan, sudah masuk kita nisfu Ramadan. Dan ini malam yang ke-16, kita masih nampaknya tetap bertahan untuk mengisi malam ini dengan sholat tarawih, witir nantinya, serta tadarus Al-Quran. Dan itu sebagai wujud dari bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Kendati kita pun lelah, capek di siang hari dengan puasa, namun tidak membuat kita terduduk di rumah, tapi kita bangkit untuk datang melakukan sholat tarawih secara berjamaah malam ini nantinya. Kemudian alhamdulillah kita diberikan Allah sehat walafiat, sehat yang selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan itu selalu kita doakan dalam setiap lantunan doa kita. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahih ajasadana fi sihatin wa afiatin wa salama. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam mentaatimu dan mentaati Rasulmu, dan beri kepada kami Allah sehat wal afiat. Yang paling pokok dan yang utama adalah kita diberikan Allah iman Islam yang masih bersemayam dan semakin kuat di bulan suci Ramadan ini. Al-iman yazidi wa yanqus. Iman itu kadang naik, melambung tinggi saat kita giat di dalam melakukan amal soleh dan amal ibadah. Dan ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan sholat tarawih, witir, karena ini perintahnya adalah dalam literatur kitab hadis, bukan dalam ayat Al-Quran. Yakni kita menjalani
bulan suci Ramadan ini, walaupun sunat, tapi kita tidak melewatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk sholat tarawih. Memang sudah saatnya kita merubah untuk makna sunat itu bukan hanya dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak berdosa, tapi dikerjakan berpahala, tak dikerjakan kita rugi. Umur terus bertambah, maknanya berkurang sesungguhnya, tapi amalan sunnah kita berkurang. Nah, untuk ini sebagai tema untuk kultum kita di malam ini, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Dakwah Islam LDI, yaitu kewajiban seorang muslim. Memang ini merupakan judul besar sebenarnya. Namun secara ringkas, setiap muslim apabila sudah baligh dan kemudian akil, berakal, maka dibebankan kepadanya, diistilahkan dia mukallaf, diberikan beban, diberikan taklif kepada dia setelah dia dewasa, lagi sehat akalnya, yaitu ada 4. Pertama, sesuai dengan hadis Nabi, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibina di atas 5 pilar. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru dituntut untuk menunaikan kewajibannya. Pertama, wa iqamus shalah. Di dalam Al-Quran selalu bersanding perintah sholat ini dengan zakat. Tidak kurang di 82 tempat. Dalam kitab Fiqhuz Zakat Dr. Yusuf Qaradawi ada 80. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Zakat terbahagi 2. Zakat amwal, terkait di dalamnya ada nisab, ya, kemudian haul. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Nah, inilah saatnya kita menjelang akhir-akhir Ramadan ini untuk menunaikan zakat fitrah kita. Yang kedua yaitu perintah di dalam perintah tentang puasa Ramadan, sebagaimana yang sering kita dengarkan tausiah di Masjid An-Nur ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa. Allah tidak mengatakan furido, tapi kutiba. Artinya kewajiban puasa ini sudah ditetapkan sejak zaman dahulu. Sebelum Nabi juga lahir sudah ada puasa. Dan itu ditekankan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dengan puasa ini kita diharapkan mudah-mudahan kita dapat derajat orang yang muttaqin. Kewajiban ini kepada seorang muslim. Karena orang puasa banyak alasannya. Ada puasa dikarenakan untuk kesehatan. Karena dia dianjurkan oleh dokter sudah melebihi beratnya, obesitas. Maka dianjurkan untuk puasa. Ada juga puasa karena demo. Sebagai protes. Ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia beriman kepada Nabi, tahu ibunya, maka ibunya tak mau makan. Di zaman modern sekarang ini pun ada orang untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian dia mogok makan, tak makan dia, dilem mulutnya. Tapi dalam Islam itu tidak ada nilai pahalanya, pahalanya harus karena Allah, imanan, ya, wa ihtisaba, karena iman, dan juga karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban ini yang sedang kita tunaikan di bulan ini, berpuasa. Kemudian ada yang terakhir, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka kepada manusia diwajibkan kepadanya untuk haji bagi yang istita'ahnya sudah ada, yakni kesanggupan. Jadi 5 pilar Islam ini baru dikatakan dia muslim. Dan kita dalam ayat disebutkan, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar bertakwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Artinya kita tunaikan yang 4 macam. Karena kita terlahir dalam keadaan udah Islam, tak perlu disyahadatkan. Walaupun Tuan Kadi saat menikahkan kita disuruh bersyahadat. Karena itu memang merupakan sunnahnya.
ketika orang udah mau mengucap ya kata akad nikah, bersyahadat dulu dia. Maka syahadat ini sudah kita menjadi Islam, maka 4 pilar ini. Dan yang unik adalah perintah puasa. Bahwa puasa itu bukan hanya kepada kita sebagai umat Islam, tapi umat Yahudi, umat Nasrani, bahkan yang sebelumnya pun menunaikan puasa yang sama dengan kita. Sama Ustadz? Enggak, sama, mirip, ada perbedaannya sedikit. Apa perbedaannya? Perbedaannya al-faslu baina siyamina wa siyam ahlul kitab aklatus sahur. Beda puasa kita dengan puasa orang zaman dahulu. Umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa itu adalah terletak mereka tidak ada perintah untuk makan sahur. Maka mereka tidur, pagi mereka udah puasa. Kalau kita walaupun bukan syarat, tapi ada keberkahannya. Tasaharu fa inna fis suhur barakah. Sahur kamu, karena kalau kamu sahur kamu akan berkah. Apa berkahnya? Lebih kuat secara fisik. Kita menjalani puasa itu dengan makan sahur, apalagi kita lambatkan takhirus suhur, mendekati waktu subuh, agar sholat subuh kita bisa datang beramai-ramai ke masjid berjamaah. Maka kita lebih kuat. Jam 7, 8 masih santai lagi kita sampai jam 12. Paling mulai terasa agak menggigit rasa lapar itu jam 2, jam 3-an. Dan inilah keberkahan. Kemudian secara fisik juga, secara fisikis kejiwaan, orang yang bangkit waktu sahur, satu kesempatan kepada dia untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Tapi tadi Ustadz kita udah tarawih dengan imam itu. Habis tarawih witir kita, witir penutupan sholat malam. Tidak mengapa. Yang penting jangan 2 kali kita witir. Tadi witir, habis tarawih, jangan lagi witir, habis sholat tahajud. Maka kita dapat sholat tahajud itu. Kalau bukan lantaran Ramadan, berat bagi kita untuk bangkit sholat tahajud ini. Sementara sholat tahajud ini adalah merupakan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Abdul Siyam ba'dal faridah, Abdul sholat ba'dal faridah sholatul lail. Si Abdul sholat setelah sholat yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah sholat malam, sholat tahajud. Maka pergunakan waktu kita pada saat itu untuk menunaikan sholat tahajud. Jadi 4 setelah syahadat itu yang menjadikan kita menjadi seorang muslim. Dan antara satu dan yang lain sama kewajibannya. Karena ada orang yang hanya sholat tak peduli dengan hartanya yang sudah mencukupi nisab, yang seharusnya dia harus berzakat. Dan ada orang berzakat terus, dia sadar sepenuhnya mengeluarkan zakat, tapi tak sholat dia. Begitu juga tentang puasa, harus seimbang, sama tinggi sama besarnya antara perintah. Hanya kalau zakat dan haji terkait di dalamnya, yaitu nisab untuk zakat, haji istitoah kalau ada kesanggupan. Dia mesti mendaftar untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Maka kewajiban ini ada yang namanya juhdul badaniyah, ada namanya juhdul maliyah. Usaha badan kita yang lelah seperti sholat dan puasa. Tapi ada di dalamnya harta kita mesti keluar, yaitu zakat. Kemudian kalau haji terkait di dalamnya 2. Juhdul badaniyah wa juhdul maliyah. Badan kita yang berangkat dan harta kita keluarkan untuk itu. Jadi itulah kewajiban kita seorang muslim. Baru dikatakan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Artinya kita tunaikan yang 4 kewajiban ini. Kalau tidak kita tunaikan, maka tidak sempurna keislaman kita. Itu yang seharusnya, itu yang sejatinya seorang muslim punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saatnya kita menjalani puasa. Maka kita jalani puasa ini sebagai rukun Islam yang
di mana rukun Islam itu ada 5. Mulai dari sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, mudah-mudahan untuk ini hendaklah seperti yang dalam ayat, dan ini yang sering kita dengarkan waktu khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar bertakwa. Dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim, dalam menjalankan yaitu perintah syariat agama ini. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang terbuka hatinya sehingga menjadi muslim yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara satu perintah dengan perintah yang lainnya ini sama-sama kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah dulu sebagai tausiah singkat yang namanya pula kultum. Maka inilah dulu yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.